Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi pemikiran-pemikiran luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan. Dan sudah hadir malam hari ini narasumber-narasumber hebat kita. Sudah ada Profesor Dr. Al-Makin, Rektor Universitas Islam Negeri Sudan Kalijaga. Selamat malam, Pak Al-Makin. Sehat-sehat selalu. Dan kemudian juga ada Profesor Dr. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Hamdi, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, dan terakhir ada Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud Cendikiawan yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Marsudi. Apa kabarnya? Baik, dan pemirsa kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini terkait dengan tema kita dalam Visi Negarawan malam hari ini. Judi online makin gawat. Itulah fenomena sosial yang tengah jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Akun YouTube DPR bahkan diretas menampilkan judi online. Operator judi online tampaknya makin nekat. Agustus tahun lalu, PPATK menyebut perputaran uang judi online mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Agustus tahun ini, Menkominfo menyebut satu situs judi online saja dapat meraup omset 27 triliun rupiah per tahun. Dalam sehari, warga yang terjerumus judi online mencapai 30.000 orang. Indonesia terkenal sebagai bangsa religius. Kuota haji Indonesia misalnya selalu paling besar di dunia. Ratusan ribu kuota setiap tahun pun tak mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat untuk beribadah haji. Di sejumlah daerah, antrean untuk berangkat haji mencapai lebih dari 40 tahun. Tidak heran bila para pendiri bangsa meletakkan prinsip ketuhanan sebagai dasar negara yang pertama. Cendekiawan Nurholis Majid pernah mendalilkan, agama bukan hanya kepercayaan kepada yang ghaib dan melakukan ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang membentuk keutuhan manusia berbudi luhur atau akhlakul karimah. Jejak pendapat Pew Research Center bertajuk The Global God Divide menghasilkan 96% responden di Indonesia menganggap keimanan seiringan dengan moral. 96% responden juga mengaku rutin berdoa dan beribadah. 98% responden juga menganggap agama penting dalam hidup mereka. Majalah CEO World dan Global Business Policy Institute juga pernah mengukur tingkat religiusitas di 148 negara. Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-7 dunia dengan skor 98,7. Jejak pendapat Statista Global Consumer Survey juga memasukkan Indonesia dalam jajaran negara dengan tingkat religiusitas 80 hingga 90%. Apakah tingginya tingkat religiusitas berbanding lurus dengan tingkat moralitas? Judi dan korupsi adalah dua penyakit moral yang sulit diberantas. Semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang kejahatan. Dan bila religiusitas tidak berkorelasi linear dengan moralitas, yang salah tentu bukan agama, namun manusianya. Maka terjadilah degradasi moral. Karena kita tidak menyentuh substansinya. Yang kita lihat hanya dari kulit luar. Madrasah bertambah, masjid bertambah, surau bertambah, kelenteng, pura dan semuanya bertambah. Tetapi yang kita harapkan tidak ada tambahan nilai kuantitatif di format ibadah, tapi peningkatan bangun kesadaran. Ada soul, ada roh tentang perilaku kehidupan dari setiap individu kita yang dibawa kepada setiap kelompok, yang akhirnya berkembang dari setiap komunitas yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pengamalan ajaran agama adalah dimensi puncak religiusitas. Dimensi ini menjadi wajah ajaran agama dalam perilaku individu sehari-hari. Menurut filsuf Jerman Immanuel Kant, moralitas religius merupakan kepatuhan manusia terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Moralitas harus ditelakkan pada kasta tertinggi di atas persoalan ekonomi atau politik. Bung Hatta pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur sulit diperbaiki. Itu artinya moralitas adalah karakter yang menentukan masa depan bangsa. Krisis moral bangsa spiritual itulah yang menjadi tema dalam Visi Negarawan malam hari ini, dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan para narasumber. Saya ingin ke Pak Al-Makin dulu. Tadi kita sudah mendengarkan satu tayangan begitu ya, bagaimana kemudian kita melihat ada pergeseran saat ini. Tetapi pertanyaannya, benarkah saat ini Indonesia bisa dikatakan mengalami krisis moral, atau ini hanya konstruksi post-truth saja begitu? Oke, baik Pak Zaki dan para pemirsa semuanya. Jadi paling tidak ada dua model moral yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pada level individu, yaitu orang per orang. Dan ini merupakan perilaku perorangan. Yang kedua, moral dalam arti kolektif, yaitu moral bangsa, moral masyarakat atau moral umat. Ya. Moral individu ini bisa dimaknai sendiri-sendiri dan sifatnya adalah pribadi. Tetapi moral bangsa itu sudah ada banyak ukuran. Di antaranya menurut penelitian paling mutakhir, moral bangsa itu menyangkut paling tidak ada 5 atau 6 hal. Ya. Yang pertama adalah hak asasi manusia, human rights. Yang kedua adalah bagaimana respon bangsa ini terhadap perubahan iklim saat ini. Ini termasuk juga moral. Dan yang ketiga adalah disinformasi dan integritas media. Disinformasi misalnya media sosial ya. Kemudian bagaimana proses demokrasi elektoral dan juga militerisasi terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana secara ekonomi apakah ada penyimpangan atau korupsi. Jadi itu moral secara kolektif, dan ini bisa diukur, ukurannya itu real ya, ukurannya cukup ilmiah ya. Misalnya dari sisi korelasi antara ekonomi dan demokrasi, kebetulan Indonesia itu menempati urutan yang ketiga. Ya, yang pertama adalah Taiwan yang paling bagus ya. Demokrasi elektoral dan demokrasi dalam proses musyawarah jalan ya, dan bagus ya. Kemudian Mongolia itu termasuk bagus, dan yang ketiga Indonesia. Ya, jadi cukup menggembirakan ya. Cukup menggembirakan ya. Ini surprising gitu ya. Kemudian tentang perkembangan demokrasi, demokrasi itu juga sudah masuk moral bangsa ya. Memang di antara negara-negara Asia Tenggara terjadi permasalahan. Misalnya dalam alam demokrasi yang disebut vote buying, yaitu penyalahgunaan uang dalam mempengaruhi orang dalam memilih. Dan ini terjadi misalnya di Filipina ya. Kemudian militerisasi saya kira terjadi juga di Thailand ya. Saat ini militer masih berkuasa. Kemudian konservatisme dan demokrasinya sangat minim, ini terjadi di Malaysia ya. Kebetulan Indonesia ini agak beruntung. Pemilihan berkali-kali secara politik kita cukup stabil ya. Ekonomi sampai tahun 2017 kita naik terus grafiknya, baik itu GDP maupun ekonomi secara makro dan mikro. Tetapi sejak pandemi tentu turun, dan ini juga fenomena global. Tapi akhir-akhir ini bisa dinyatakan kita juga sedikit bangkit ya. Jadi sebetulnya krisis ini adalah bentuk lain, karena moral itu juga berubah, sama juga dengan ilmu pengetahuan yang lain ya. Moral individu juga berubah, moral bangsa juga berubah. Terutama untuk moral bangsa itu ukurannya sudah jelas. Jadi kalau dikatakan krisis ya
kita semua secara global krisis karena terjadi perubahan digital ya. Perubahan yang saya sebut tadi disinformasi dan integritas media. Jadi ada perubahan sebenarnya meskipun ini bisa dibilang marginnya mungkin tidak terlalu banyak begitu. Iya betul. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, kalau tadi juga dikatakan kan antara tingkat religius dengan tingkat moral. Ini apakah kemudian bisa dikaitkan antara spiritual, agama dengan moralitas bangsa itu saling berkaitan, saling relevan begitu, Pak? Betul, mestinya saling berkaitan dan saling berkaitan dalam hal teorinya karena pertama-tama pondasi utama orang berketuhanan adalah keimanan, iman. Ketika sudah percaya bahwa apa yang dari Tuhan itu yang harus diikuti, itu kemudian nomor 2 menjadi hukum. Bisa hukum tertulis atau bahkan hukum sosial yang dilakukan menjadi ketiga menjadi karakter atau dilakukan yang terus-menerus. Maka disitulah disebut moral atau akhlak. Akhlak atau moral yang dilakukan terus-menerus, yang mengikat dari hukum-hukum, yang hukum-hukum dari Tuhan, itu sesungguhnya agama untuk mempengaruhi penganutnya agar ia menjadi disebut orang yang punya moral. Tapi dalam konteks yang disampaikan tadi, data-data tadi bahwa ajarannya bohong tidak boleh. Tapi kenapa masih banyak hoax? Ajarannya mencuri di agama, semua agama pasti ngomong tidak boleh. Tapi kenapa masih banyak pencurian? Kenapa masih banyak korupsi, mencuri? Dan seterusnya. Nah, kalau begitu berarti tidak connect dengan culture-nya, dengan nilai-nilai akhlak kesehariannya. Itulah sesungguhnya tugas kita para ustadz, para kiai, terus para figur untuk membawa ke sana. Pada dasarnya adalah begini, dalam beragama untuk sampai kita melakukan menjadi moral yang baik terpuji. Itu intinya adalah al-jam'u bainats tsabat wa at-tatawwur. Al-jam'u bainal madzahibi wan nizam. Bagaimana menyatukan ajaran-ajaran yang tetap ini dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Tapi kita pernah dengar Syafi'i Ma'arif Institute menyampaikan bahwa sebuah negara sangat islami walaupun penduduknya tidak banyak umat Islamnya. Tapi penduduknya sangat islami. Artinya apa? Penduduknya sangat bermoral, berakhlak sekali, sesuai akhlak kayak moral akhlaknya agama Islam, walaupun itu bukan negara yang mayoritas umat Islam. Kenapa begitu? Itu sesungguhnya menggabungkan antara hukum sabat dengan perkembangan zaman. Yang perkembangan zaman ini, hari ini, alhamdulillah ada IT, ada CCTV, ada semuanya, itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Contoh saja, ketika di sini masih banyak orang nyerobot lampu merah, itu artinya moral kita masih rendah. Menghormati tatanan hukum itu masih rendah. Atau masih banyak yang menyiasati hukum itu sendiri. Padahal moral itu adalah untuk ketertiban, untuk kebaikan tidak hanya individu, satu individu. Tapi satu individu dengan orang yang lain. Banyak. Dan itu harus datang dari diri sendiri begitu ya. Tidak perlu misalkan tadi harus diawasi, harus ada sanksi terlebih dahulu sehingga baru tumbuh kemudian disiplin atau akhlak yang tadi dikatakan. Kalau dulu orang hanya takut ditulis salah benarnya oleh malaikat Raqib dan Atid. Tapi hari ini sudah ditulis oleh Syekh Google. Saya Google udah ikut nulis. Saya ingin tahu kalau Pak Hamdi sendiri tadi dikatakan kan bahwa perkembangan zaman, kita melihat dengan perkembangan zaman juga sepertinya mulai ada perubahan nilai-nilai, perubahan norma begitu. Nah kalau Pak Hamdi melihat di tengah masyarakat ini apakah terjadi moderasi dalam pemaknaan berbuat baik itu sendiri? Ya, saya mungkin
kembali lagi ke yang mendasar sebelum menjawab pertanyaan Zakia tadi. Saya tertarik dengan tadi Pak Ali Makin sudah mengatakan ada dua jenis moralitas, yang individual dan yang sosial atau yang publik, yang kolektif. Tadi Pak Kia juga mengatakan bahwa ada indeks Islamisme gitu yang justru indeks itu lebih bagus dari negara yang bukan mayoritas penduduk. Saya lihat itu surveinya kan, itu yang Jepang, Selandia Baru, Swedia itu malah lebih bagus. Yang minoritas justru nilai Islamnya lebih tinggi begitu ya. Jadi gini, judul kita kan hari ini kemerosotan krisis moral. Krisis moral bangsa spiritual. Bangsa spiritual. Nah ini mungkin tadi yang dimaksud tuh begini, kita ada keterputusan, tidak nyambung kira-kira begitu, antara individual morality dengan public morality. Nah ini penting menurut saya. Saya teringat tiba-tiba, saya pernah menulis di Kompas tahun 2002 gitu. Judulnya kalau nggak salah Schizophrenia Sosial. Dalam tanda kutip gitu, saya mengambil ilmu saya. Dalam psikologi itu ada yang disebut penyakit schizofren. Schizofren itu jiwa orang itu terbelah. Jadi bisa belah 2, 3 dan saling tidak mengenal satu sama lain. Sehingga itu mengalami gangguan kejiwaan. Saya menganalogikan itu dengan cerita seperti ini. Jangan-jangan bangsa ini mengalami schizofrenia sosial, maksudnya begini. Pada tataran individu, orang tuh baik-baik. Moralnya baik, sistem nilainya baik, kelakuannya baik, akhlaknya baik. Ketika keluar dari rumah, berubah menjadi orang yang tidak baik. Seperti orang berkepribadian ganda. Nah, seluruh keburukan dia lakukan di dunia publik. Misalnya apa? Kita uji pada hal yang kecil-kecil. Nyampah sembarangan, oke? Nyampe di jalan naik motor, trotoar dia naikin, pejalan kaki tidak dihormati. Terus maki-maki orang. Ada lagi yang melawan arus. Seperti tadi Pak Kiai masih contoh lampu merah diterobos. Itu baru contoh kecil. Tapi contoh yang lebih horor misalnya nanti uang negara diambil, digarong. Peraturan dia belok-belokkan. Jadi semua keburukan itu dilemparkan di dunia publik. Oke? Saya bilang, orang ini mungkin baik, punya karakter yang bagus secara individual, tapi secara tata kelakuan publiknya buruk. Kalau itu dilakukan berjamaah, rusaklah publik kita itu. Ya, moral itu. Nah, termasuk korupsi itu sebenarnya penyakit moral publik yang paling mematikan sesungguhnya. Jadi saya bilang, saya tanya itu, saya sering lihat itu di TV ya, orang diwawancara, itu keluarga koruptor. Oh ya, ayah saya itu orang baik kok, orang baik, bapak yang baik, semua di rumah baik-baik. Jadi ada korupsi. Tidak nyambung antara moral sebagai individual morality dengan public morality. Pertanyaannya, yang mana yang kita perbaiki lebih dulu? Nah, tapi dijawabnya nanti boleh tidak, Prof? Karena kita harus jeda dulu. Nah, pemirsa nanti kami akan lanjutkan, kita akan menjawab dari pertanyaan dari Prof. Hamdi itu. Usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Yang mana yang benar? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.